Ya alhamdulillah hari ini udah mulai pulih, udah mulai membaik dan membaik, alhamdulillah. Baru sih kayaknya malah baru hari ini udah mulai agak segeran, terus udah mau mulai beraktivitas. Kalau kemarin-kemarin kayaknya masih apa ya, agak-agak lemesnya masih ada, terus perihnya juga masih ada gitu. Tapi sekarang udah dibuka jahitan semua, udah total, udah semua. Jadi udah, terus badan juga udah mulai seger, udah pengen apa ya, udah ada pengen kepengen beraktivitas gitu. Mulai hari ini sih gitu. Alhamdulillah ini pemulihannya juga cukup lama kan, karena kan usus ya, jadi kita harus apa, makannya juga harus bubur dulu, makan yang lembek-lembek dulu gitu. Terus nafsu makan juga nggak langsung pengen makan kan, harus sedikit 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 gitu. Terus badan juga masih kadang meriang karena mungkin masih ada bakteri di dalam usus gitu, kayak gitu. Banyak faktor sih sebenarnya, tapi yang nggak tahu ya, dokter kan nggak bilang ini disebabkan oleh apa gitu. Tapi saya tuh udah nggak pernah makan mie instan juga, saya tuh nggak pernah makan pedes, nggak pernah gitu. Ya udahlah, mungkin udah kadarulahnya seperti itu gitu. Iya, jadi pas lagi pagi hari tuh tiba-tiba kayak holiknya tuh yang sangat holik sekali, kayak orang mau ngelahirin yang nggak berhenti sakitnya minta ampun. Akhirnya sampai nggak bisa jalan itu sekitar dari jam setengah 9 pagi. Akhirnya udah nggak kuat banget, jam setengah 12 akhirnya ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit dikasih obat anti nyeri kan, ke UGD dulu. Agak lumayan tuh setelah dikasih anti nyeri, tapi badan masih nggak enak gitu. Akhirnya ya udah di CT scan. Hasil CT scan yang pertama belum ketahuan tuh gitu, apa disangkanya kan usus buntu, tapi ternyata usus buntunya juga nggak kenapa-napa gitu. Udah bermalam lah. Nah saya pikir besoknya mau pulang kan, udah deh, udah enakan gitu. Tiba-tiba pas pagi harinya malah nggak bisa makan sama sekali, minum pun nggak bisa, keluar terus dari malam tuh saya udah nangis terus karena muntah-muntah terus. Akhirnya CT scan kembali, ternyata baru ketahuan ada pelengketan di usus gitu, dan harus segera dioperasi malam itu karena udah minum pun keluar. Jadi kalau didiemin lama-lama bisa BAB pun bisa keluar dari mulut gitu kan. Saya udah panik karena udah perihnya, udah usus udah kayak disayat-sayat, ulu hati kayak disayat-sayat pisau gitu, karena memang tertutup, jadi di usus harusnya tertutup, ada pelengketan, jadi ya udah harus digunting-gunting dikit, dibuka lagi gitu. Ya alhamdulillah sih operasinya 4 jam. Alhamdulillah, tapi setelah itu kan lemesnya gitu kan, udah lemes, darah banyak keluar, harus transfusi darah juga. Udah deh itu tobat. Lemesnya minta ampun. Saya lihat orang jalan kaki tuh kayaknya bisa jalan tuh, alhamdulillah, karena di saat itu udah lemah, nggak berdaya banget gitu. Jadi saya di situ berpikir, aduh, sehat tuh bener-bener nomor satu deh. Orang bisa jalan aja lihatnya tuh kayaknya apa ya, seneng banget gitu, sedangkan saya nggak berdaya gitu. Jadi ya udah, mudah-mudahan adalah semua sehat tuh udah terpenting gitu dalam hidup. Udah deh, yang saya inginin mah udah sehat. Saya mah selalu berdoa pokoknya anak-anak tuh sehat, apalagi Raffi dengan kesibukan yang luar biasa, selalu diberikan kesehatan. Udah itu aja, sehat-sehat dan sehat aja udah. Ya dari setelah neneknya nggak ada, ya mungkin dia lebih bermakna gitu. Oh ternyata kehilangan nenek tuh seperti ini ya, apalagi kehilangan ibu gitu kali, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin ya udah, berarti kayaknya ibu tuh ya memang apa ya, kita harus lebih peduli sama ibu, kayaknya begitu kan. Cuma ya sebenarnya Raffi sih ya dari dulu sih apapun, kalau anak-anak sih sama saya dekat, peduli, care, semuanya juga peduli dan care sama saya. Dan saya juga hubungannya sama anak-anak meskipun gak pernah ketemu, jarang ketemu dengan kesibukannya mereka masing-masing, tapi karena dari kecilnya saya tuh amat sangat dekat sama anak-anak gitu. Jadi meskipun jarang ketemu, tapi batin saya tuh dan anak-anak tuh udah amat sangat dekat. Jadi kalau ada apa-apa pasti cerita atau WA gitu. Jadi meskipun gak pernah ketemu, jarang gitu ya,
kita kan jarang kumpul bersama juga. Cuma ya itu batinnya antara Raffi, saya dan adik-adiknya tuh alhamdulillah cukup dekat gitu. Manja mah enggak lah, anak cowok segede gitu mah udah enggak manja-manja. Cuma kadang kalau ada apa-apa suka bilang sama saya, tapi nggak pernah sih manja-manja. Dari dulu memang dia nggak, bukan tipe manja-manja sama saya. Ya kalau saya sih sebagai ibu, saya amat sangat mengerti dengan kesibukan mereka. Dia harus kerja syuting. Jadi memang saya tuh amat sangat mengerti dengan keadaan masing-masing anak. Jadi saya berusaha tidak terlalu banyak mengganggu mereka, karena saya udah tahu qadarullahnya tuh seperti ini. Ketika anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah berkeluarga, mereka akan memprioritaskan keluarganya sendiri masing-masing gitu kan. Memang harus begitu, dan kita sebagai ibu juga harus lebih mengerti, pengertian. Yang penting ibu mah mendoakan terus anak-anaknya, mendoakan mereka sehat selalu, itu kan yang terpenting. Jadi kalau memang seorang ibu tuh ya kodratnya harus sudah seperti ini ketika sudah di usia seperti ini. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak menuntut harus ketemu lah, harus datang lah gitu kan. Kalau saya mau ketemu kangen sama anak cucu ya saya aja yang datang, karena mereka juga udah sibuk. Kalau buat saya itu nggak masalah gitu. Yang penting sayanya sehat, bisa nemuin anak-anak tuh udah alhamdulillah gitu. Udah sering sih kalau ngomong, liatnya juga capek, tapi kan saya selalu bilang udah jangan terlalu terlalu ina itu terus, kapan selesainya gitu kan. Kadang nomor satu tuh kesehatan, istirahat dulu. Nanti terlalu capek, kita kan terlalu obsesi, terlalu banyak juga. Kita juga apalagi setelah ibu saya nggak ada gitu kan, saya melihat rumahnya udah ditinggalin gitu aja, semuanya ditinggalin gitu ya. Jadi ya udahlah, harus merasa cukup, nanti capek nggak terasa umur udah berapa gitu kan. Jadi ya udah jangan terlalu banyak obsesi gitu dikontrolin, takut kecapean nanti kan kalau ada apa-apa gimana gitu. Ya lebaran ini, puasa ini pasti sedih lah, dan saya sih rencana tetap kalau lebaran ini saya pengen tetap di rumah ibu saya, ngumpul sama anak-anak gitu, karena nggak pengen tiba-tiba udah aja nggak ada, enggak. Jadi saya tahun ini pengen tetap anak-anak, cucu-cucunya mami tuh ada di rumah itu, kita ketemu di situ, makan di situ gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.